Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusingga Rohman, MBM 06 2018 107046. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kuis rekayasa kebutuhan. Yaitu saya akan menjelaskan tentang aparatur requirement management, yaitu di krisis perangkat lunak. Di krisis perangkat lunak adalah laporan CAOS menunjukkan bahwa sebagian kecil proyek perangkat lunak yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Di antaranya adalah proyek yang berhasil hanya 16,2% dan proyek yang ditantang menyumbang adalah 52,7% dan proyek yang terganggu menyumbang adalah 31,1%. Lalu kita lanjut. Di sini ada penyebab krisis perangkat lunak. Di antaranya adalah kegagalan yang terkait dengan manajemen persyaratan yang buruk. Adapun adalah definisi persyaratan yang salah dan manajemen yang buruk sepanjang siklus hidup pengembangan. Kita lanjut. Lalu di sini ada solusi untuk krisis perangkat lunak. Solusinya adalah diantaranya manajemen kebutuhan yang efektif adalah faktor yang paling terkait dengan proyek yang sukses. Lalu untuk memastikan masalah yang benar dan dipecahkan. Lalu memastikan sistem yang tepat dibangun. Lanjut. Di sini ada manajemen kebutuhan. Manajemen kebutuhan ada pendekatan sistematis untuk satu, memunculkan, mengorganisasikan dan mendokumentasikan dan mengelola perubahan persyaratan proyek perangkat lunak dan bukan konsep baru. Kita lanjut. Lalu di sini ada pendekatan rasional untuk manajemen persyaratan. Ada rasional memberikan solusi lengkap untuk manajemen persyaratan. Proses terpadu rasional atau bisa disingkat dengan RUP adalah merekomendasikan keterampilan manajemen persyaratan khusus, memberikan panduan khusus untuk menerapkan keterampilan secara efektif, dan alat untuk mengotomatiskan keterampilan ini diantaranya adalah Requisite Pro, ROS, dan ClearCase. Kita lanjut. Lalu di sini ada keterampilan manajemen kebutuhan. Lalu di keterampilan manajemen kebutuhan ada 6 keterampilan manajemen yang sangat penting. Di antaranya adalah analisis masalah, memahami kebutuhan pengguna dan menentukan sistemnya, mengelola ruang lingkup sistem, memperbaiki definisi sistem, dan mengelola persyaratan yang berubah. Kita lanjut. Lalu di sini ada proses. Sebuah proses adalah sekumpulan aktivitas yang terorganisir yang mengubah input menjadi output. Lalu ada deskripsi proses. Deskripsi proses adalah merangkum pengetahuan dan memungkinkannya digunakan kembali atau reset. Dan ada contoh deskripsi proses, diantaranya adalah instruksi manual untuk mesin pencuci piring, buku masakan, manual prosedur untuk bank, manual kualitas untuk pengembangan perangkat lunak. Kita lanjut. Lalu di sini ada desik proses. Proses yang melibatkan kreativitas interaksi antara berbagai orang yang berbeda. Diambil penilaian teknik serta latar belakang pengetahuan dan pengalaman. Dan di sini ada contoh proses desain. Di antaranya adalah menulis buku, menyelenggarakan konferensi, mendesain chip prosesor, dan persyaratan teknik. Lalu kita lanjut.
Dan di sini ada gambar software life cycle atau SDLC. Pertama kita ke feasibility study. Di situ go kita menuju ke requirement engineering. Ke requirement engineering menuju ke desain. Dan di desain ini kita akan menuju ke implement action. The implement action kita ke testing. Habis kalau di testing tidak sesuai, maka akan kembali ke desain. Lalu di desain kembali lagi ke implement action dan di looping. Kalau sudah melalui testing sudah berhasil, maka langsung menuju ke development, dan di development menuju ke operation. Di operation itu maka akan menuju ke maintain atau istirahat atau dipelihara sejenak. Habis itu kita ke operation lagi, kita looping. Kalau sudah berhasil, maka kita akan menuju ke requirement changing. Kalau di requirement changing, kita menuju ke feasibility study. Jika masih salah, maka kita ke node go dan kembali lagi ke operational dan maintain. Lalu di looping lagi, kalau berhasil maka kita langsung ke feasibility study. Kita lanjut. Lalu di sini ada RA process input and output. Di sini ada existing system information, stakeholder needs, organizational standards, dan regulation, domain information. Semua akan dikelompokkan dan menuju ke satu titik, yaitu di requirement engineering process. Dan semua akan menuju ke proses. Lalu di proses ini akan menuju ke ketiga tabel, yaitu di agree requirement, system specification, dan system model. Kita lanjut. Lalu di sini ada input, output, description, dan ada 8 input dan output, dan tipenya yang berbeda-beda. Pertama adalah existing system information, yang bertipe input adalah informasi tentang fungsionalitas sistem yang akan diganti atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang ditentukan. Lalu ada stakeholder needs, bertipe input adalah deskripsi sistem yang dibutuhkan untuk pemangku kepentingan dari sistem untuk mendukung pekerjaan mereka. Lalu ada organizational standards, bertipe input adalah standar yang digunakan dalam organisasi mengenai praktek pengembangan sistem, manajemen, mutu, dan lain-lain. Lalu ada regulation, yang bertipe input adalah regulasi eksternal seperti regulasi kesehatan dan keselamatan yang berlaku pada sistem. Lalu ada domain information, yang bertipe input adalah informasi umum mengenai aplikasi sistem. Lalu ada agree requirement, yang bertipe output adalah penjelasan tentang persyaratan sistem yang dapat dipahami oleh stakeholder dan yang telah disepakati oleh mereka. Lalu ada sistem specification, yang bertipe output adalah spesifikasi fungsional sistem yang lebih detail yang mungkin dihasilkan dalam beberapa kasus. Lalu ada sistem model, yang bertipe output adalah satu set model seperti model aliran data,
model objek, model proses, dan lain-lain yang dideskripsikan sistem dari perspektif yang berbeda. Kita lanjut. Lalu kita ke RE proses variability. Di proses RE sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Dan faktor yang berkontribusi terhadap variabilitas ini termasuk adalah kematangan teknis, lalu keterlibatan disipliner, budaya organisasi, lalu domain aplikasi. Oleh karena itu, tidak ada proses rekayasa persyaratan yang ideal dan tidak ada yang instan. Kita lanjut. Lalu ini ada proses model. Di proses model adalah deskripsi yang disederhanakan oleh proses yang disajikan dari perspektif tertentu, dan jenis model proses meliputi: satu adalah model aktivitas Coarse-grained, lalu model aktivitas fine-grained, dan model aksi peran. Lalu kita lanjut. Lalu di sini ada gambar tabel di Coarse-grained Activity Model of RE. Dan di model Coarse-grained ini ada requirement elevation, requirement analysis and negotiation, dan requirement documentation. Lalu ada requirement validation. Lalu di requirement elevation adalah user need, domain informasi, existing system informasi, regulation, standard, etc. Lalu di requirement documentation ada requirement document system specification, lalu akan ditujukan ke requirement validation dan agree requirement. Kita lanjut. Lalu di sini ada RE process activation, dan di sini ada requirement elicitation, adalah kebutuhan ditemukan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan. Lalu ada analisis kebutuhan dan negosiasi, adalah kebutuhan dianalisis dan konflik diselesaikan melalui negosiasi. Lalu ada dokumentasi kebutuhan. Dokumen kebutuhan yang dibuat atau disusun oleh pengguna. Dan validasi persyaratan adalah dokumen kebutuhan yang diperiksa konsistensi dan kelengkapannya. Kita lanjut. Lalu di sini ada tabel waterfall atau model of the software process. Yaitu pertama kita ke sistem requirement engineering. Sistem requirement specification adalah software requirement engineering. Software requirement specification adalah software design. Lalu ke programming and unit testing dan sistem testing. Lalu ke sistem operation, completed system. Kita lanjut. Lalu ada model spiral proses, yaitu yang di tengah-tengahnya ada start. Lalu kita menuju ke requirement validation, lalu ke requirement elicitation, lalu ke requirement analysis and negotiation, dan ke requirement documentation. Kita lanjut. Lalu di sini ada aktor in the process, yaitu aktor dalam suatu proses adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan proses tersebut. Aktor biasanya diidentifikasi berdasarkan peran mereka.
Rekayasa kebutuhan melibatkan aktor yang terutama tertarik pada masalah yang akan dipecahkan atau pengguna akhir dan lain-lain, serta aktor yang tertarik dengan solusi, perancangan sistem, dan lain-lain. Lalu diagram peran tindakan atau role action adalah mendokumentasikan aktor mana yang terlibat dalam berbagai aktivitas. Kita lanjut. Lalu di sini ada functional requirement dan non-functional requirement FR, atau bisa disingkat dengan FR dan NFR. Lalu kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja ke depannya. Dalam menentukan kebutuhan non-fungsional tidaklah mudah karena harus mengerti karakteristik dan batasan dari sistem. Lalu permasalahan yang muncul ketika mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional diantaranya adalah ambiguitas atau ambigu, lalu duplikasi atau menduplikat, dan ketidakkonsistenan, definisi yang kurang, dan prioritas dari kebutuhan non-fungsional yang kurang tepat. Kita lanjut. Lalu di sini ada bedanya kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dan adalah kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, yang mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Lalu kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada proses perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan, proses, standarisasi, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah secara umum kebutuhan non-fungsional suatu perangkat lunak terdiri dari 4 macam, yaitu usability, portability, reliability, dan supportability. Dan di usability adalah kebutuhan non-fungsional terkait dengan kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user. Dan portability ialah kemudahan dalam pengaksesan sistem, khususnya terkait dengan faktor waktu dan lokasi pengaksesan, serta perangkat atau teknologi yang digunakan untuk pengakses. Perangkat atau teknologi tersebut meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan. Dan ada reliability. Reliability merupakan kebutuhan terkait kehandalan sistem atau perangkat lunak, termasuk juga faktor keamanan security system. Lalu ada supportability. Supportability ialah kebutuhan terkait dengan dukungan dalam penggunaan sistem atau perangkat lunak. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.